Ya, assalamualaikum sobat sekalian. Bertemu kembali dengan channel TMC Blog. Setelah kita kupas satu persatu di antara dua helm yang memiliki satu karakteristik yang sama, satu jenis yang sama, yaitu helm retro yang bisa dipakai untuk harian, helm JP Signature full face, dan juga helm INK Trooper full face yang dua-duanya berjenis retro. Sekarang kita akan mencoba untuk mengkomparasikannya gitu ya. Kita akan mencoba untuk membandingkannya satu dengan helm yang lain agar teman-teman semua bisa jelas untuk memilih satu di antara kedua helm ini. Yang pastinya keduanya memang walaupun memiliki karakteristik yang sama, keduanya juga memiliki beberapa perbedaan dan diferensiasi sendiri. Langsung aja kita komparasikan yuk. Nah, teman-teman semua, jadi ini nih, di depan saya udah ada dua unit helm. Yang satu adalah JP Signature, yang satu adalah KYT Trooper. Dua-duanya ini boleh dibilang merupakan helm dengan satu jenis ya. Jadi artinya jenisnya sama antara keduanya. Kalau saya sih melihatnya dua-duanya ini merupakan helm retro yang dua-duanya juga memiliki karakter yang sama, yaitu memiliki inner visor atau visor di bagian dalam dari helm gitu ya. Kita bisa lihat di sini ya, kesamaan dari keduanya. Pada dasarnya kita melihatnya tuh sebagai helm dan biasa mengenalnya sebagai helm cakil gitu ya. Helm retro kan biasanya berjenis kayak helm cakil kayak gitu ya. Teman-teman bisa lihat bagian depannya seperti ini. Secara umum bentuknya mirip-mirip banget gitu ya. Memang benar-benar bergaya cakil. Terus habis itu kayak misalkan di bagian chin atau di bagian chin guard di depannya itu ada kayak hampir sama 3 pasang airflow ventilasi udara yang ini kayak di sini nih, ventilasi udara yang nggak ada penutupnya dan sama-sama dilapisi oleh ram atau kisi-kisi gitu ya. Kita bisa lihat ini dari depan. Dua-duanya memiliki dua visor di dalamnya tuh inner visor gitu ya. Ini kayak ini nih, INK Trooper. Saya turunin, saya naikin ya. Sementara JP Signature juga sama. Nah, gitu. Naikin lagi. Dua-duanya juga memiliki pegangan yang ada di masing-masing sisi dari visornya, di kanan dan kiri. Gitu ya, sama. Nah, dua-duanya juga sama di kanan dan di kiri. Jadi benar-benar sama. Nah, yang membedakannya apa gitu ya? Pada dasarnya sih agak susah ngelihatnya teman kalau dari depan gini ya. Cuman kalau mulai dimiringin bisa kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah INK Trooper, yang ini adalah JP Signature gitu ya. Secara umum fisiknya itu kalau main cakil-cakilan atau main lonjong-lonjongan ke depan, JP Signature lebih memiliki karakter bentuk fisik yang lebih moncongnya lebih maju ke depan gitu ya. Ininya lebih maju ke depan bila dibandingkan dengan INK Trooper. Sehingga kalau menurut saya JP Signature kalau dipakai pun oleh teman-teman sekalian yang mau cobain helm ini untuk kayak misalkan perjalanan naik motor trail gitu ya atau terabasan, menurut saya sih secara bentuk memang lebih mendekati helm trail gitu ya. Helm trail jadul apalagi kayak misalkan teman-teman sekalian naik DR gitu ya. Atau motor-motor trail-trail jadul yang lainnya gitu ya. Ini menurut saya lebih pas gitu ya. Sementara kalau untuk INK Trooper bentuknya lebih ngebulet gitu ya. Lebih ngebulet, bagian dagu depannya gitu ya, moncongnya itu tidak terlalu maju ke depan, dan bagian belakangnya juga lebih ngebulet bila dibandingkan dengan JP Signature yang lebih lonjong. Ya, JP Signature lebih lonjong sementara ini lebih bulat. Dan kalau untuk yang INK Trooper tuh ada kayak perbedaan elevasi, perbedaan ketinggian di sini ada kayak perubahan. Sementara kalau JP Signature tuh mulus bulat dari depan ke belakang. Yang berbeda lagi adalah padnya ya. Padnya bawaan pad dari JP Signature tuh lebih panjang. Ya, walaupun kalau dilihat juga warnanya juga beda. Ini dope, yang ini lebih gloss. Bahannya perkiraan saya masih sama ya, plastik PE gitu ya. Cuman kita bisa lihat ini jauh lebih panjang ya. Teman-teman bisa lihat padnya jauh lebih panjang daripada INK Trooper yang lebih pendek gitu ya. Mungkin karena JP Signature itu nyamain dari bentuk bagian moncong yang lebih panjang sehingga padnya juga lebih panjang gitu loh teman-teman sekalian. Lalu bedanya apalagi yang ketiga,
kalau menurut saya adalah di visornya. Walaupun sama-sama merupakan jenis inner visor ya, jenis inner visor yang sama. Namun kalau di JP Signature ya, walau kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat di sini, ini tuh kalau pas ditutup full ya, ditutup full, nah ini tuh masih banyak celah udara di sini. Jadi ada udara tuh ya di sini ya, teman-teman bisa lihat ya, udara tuh masih bisa masuk. Karena ini masih banyak celah di sini untuk masuk ke dalam bagian helmnya, udaranya. Karena di sini celahnya cukup lebar gitu ya. Sementara kalau kita lihat lagi INK Trooper itu pada saat visornya itu ditutup, dia itu benar-benar melewati rel yang ada di pinggir-pinggir dari bagian moncongnya. Jadi ini benar-benar ketutup, teman-teman sekalian, nggak ada celahnya jadinya. Sehingga sepertinya sih untuk ini tergantung pemilihan teman-teman sekalian. Kalau misalkan pengen yang lebih helmnya akan memberikan udara lebih banyak ya pasti pilihnya JP Signature karena udah pasti udara akan lebih banyak masuk ke dalam gitu ya. Dan beratnya nih teman-teman sekalian ya. Saya cobain. Oke, segini kira-kira JP Signature. Oke. JP Signature lebih berat gitu ya. Klaim dari pabrikannya sendiri, JP Signature itu beratnya itu 1450 gram gitu ya, plus minus gitu ya, tergantung ukuran dalam shellnya. Sementara INK Trooper itu memiliki bobot itu 1250. Jadi boleh dibilang antara JP Signature dan INK Trooper itu memiliki bobot yang berbeda, di mana INK Trooper memiliki bobot yang lebih ringan sekitar 200 gram plus minus tergantung dari fitting di bagian dalamnya gitu ya teman-teman sekalian. Nah, keduanya ini sepengetahuan saya hanya memiliki satu ukuran shell luar gitu ya, saya ukuran shell luar, dan shell luarnya pun sama. Dia masih menggunakan yang namanya termoplastik. Pada dasarnya seperti itu. Jadi termoplastik itu ada biji plastik yang dileburkan menggunakan panas, termo, lalu dibentuk menggunakan semacam kayak molding gitu yang membentuk bentukan dari helm ini gitu ya. Terus apalagi yang beda kalau menurut saya adalah nih ya, kalau kita bisa ininya juga beda cara dia naik turun dari visornya ya. Kalau ini tuh kayak ada step-stepnya gitu, tek 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 3 kali. Kalau yang JP Signature ya tuh ada kayak berhentinya, jadi kita bisa dia tuh taruh segini doang atau sampai full ke bawah gitu ya. Sementara kalau INK Trooper tuh kayak yang nggak ada perubahan jadi dia langsung dari atas ke bawah. Walaupun kita bisa tetap berhenti di tengah, cuman tidak terasa kayak ada yang tek tek teknya gitu loh. Kalau di bahasanya ya, susah juga ya. INK Trooper itu tuh kayak yang perubahan antara di atas dan di bawah itu tidak tidak didiskrit atau tidak dipecah-pecah begitu, sehingga dia tuh jauh lebih banyak, mau segini juga bisa gitu, karena dia continue banget gitu. Nah, continue banget. Seperti kita ketahui tadi, untuk daerah sini itu hanya diberikan 2 ventilasi udara di depan, 3 pasang, sementara JP Signature juga 3 pasang. Persis sama, cuma bentuknya beda. Kalau INK Trooper itu bentuk dari ventilasinya itu lebih vertikal, sementara JP Signature itu horizontal miring dikit. Diagonal ya berarti ya, horizontal miring dikit. Lalu kalau kita bisa lihat lagi ya, di bagian dalamnya ya. Oke, saya cobain sama-sama beginiin. Ini sama-sama ukuran L ya. Kelihatannya sih memang secara umum JP Signature tuh memang lebih oval. Walaupun ini juga oval juga, cuman dia lebih lonjong ke depan. Teman-teman bisa lihat di sini kalau untuk INK Trooper dia menggunakan kulit sintetis berwarna coklat. Ya, dia kayaknya mau ngejar style atau gaya retro banget. Sementara untuk JP Signature juga sama-sama menggunakan kulit sintetis, namun JP Signature memilih warna yang lebih universal, yaitu warna hitam. Dua-duanya juga sama-sama menggunakan sistem pengikat double D-ring. Jadi dua-duanya ini boleh dibilang sama-sama safety ya. Dalamnya ya sama-sama bisa dibuka, dan kalau menurut saya sama-sama halus. Saya nggak bisa secara pakai tangan gitu, tidak bisa membedakan antara
INK Trooper dengan JP Signature khusus untuk bagian liner dalamnya. Karena boleh dibilang ini sama-sama halus banget gitu ya. Sama-sama halus banget. Keren lah gitu ya. Kita bisa lihat juga di bagian depannya. Di bagian depan dari INK Trooper, di bagian sisi samping-sampingnya gitu. Ya, ini saya buka dulu. Bersama-sama kebuka. Sama, dia juga menggunakan kulit sintetis. Kalau di INK Trooper itu menggunakan warna yang coklat, sementara untuk yang JP Signature dia menggunakan warna hitam gitu. Gitu. Apalagi bedanya untuk INK Trooper itu oleh INK sendiri, PT Tarakusuma itu sudah menggunakan ini nih, wearable glasses di daerah sampingnya, sehingga dia tuh boleh dibilang itu menggunakan kayak tunnel khusus. Nanti kita akan cobain juga. Sementara di sini nggak tahu ya apakah dia udah wearable glasses atau enggak, cuman memang tidak ada JP Signature tidak ada tulisan bahwa dia tuh memiliki kayak slot khusus untuk kacamata. Ini ya, bagian depan, bagian belakang dua-duanya sama-sama sudah bersertifikasi SNI, jadi dua-duanya bisa dijual di Indonesia. Ini sama-sama ukuran L. Di sini saya belum lihat dia menggunakan apa ya. Ini sama-sama menggunakan L. Buatan JP Industries, belum ada selain SNI. Cuman kalau untuk INK Trooper selain SNI dia juga sudah lulus DOT. Ya, kayak misalkan kita bisa lihat di bagian belakangnya nih. Ya, sekarang ya, kita lihat bagian belakangnya. Jadi seperti ini teman-teman sekalian di bagian belakang dari kedua helmnya. Gitu. Ya, sama aja sih pada dasarnya ya, bulat ya. Cuman memang INK Trooper terlihat lebih bulat. Ini untuk bagian samping sebelah kanan, terlihat lagi bagaimana JP Signature itu lebih moncongnya itu lebih maju ke depan. Ngedeketin kayak misalkan kalau kita teman-teman punya sempat ngelihat helm apa ya, helm-helm retro seperti punyanya Shoei ya, punyanya Shoei. Terus habis itu Bell Moto3 juga seperti ini. Bentuknya tuh lebih memanjang gitu. Sementara kalau untuk INK Trooper itu lebih ke retro klasik, tapi lebih ke gaya mendekati kayak buat motor-motor street bike kalau menurut saya seperti itu ya. Kita bisa lihat lagi ini bagian depannya, saya giniin. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi seperti itu. Lumayan banyak perbedaan yang sudah bisa saya sampaikan. Sekarang kita cobain ya. Sekarang kita cobain JP Signature ukuran L. Ya, memang lebih berat, 200 gram. Oke. Saya coba untuk ikat di sini. Oke. Lalu masukkan kacamata. Memang agak keras ya, agak keras JP Signature. Bentuknya kayak gini karena memang dia gayanya tuh memang cross banget gitu ya. Kalau menurut saya agak keras untuk masukin helm karena memang mungkin kayak memang belum didesain ya bagian sampingnya itu untuk membuat tunnel untuk gagang kacamata gitu. Bobotnya yang 1400-an sih pada dasarnya sih masih tergolong biasa untuk kayak helm-helm full face ya, helm-helm full face ya. Sekarang kita cobain feel-nya saat dibedakan dengan INK Trooper ya. Ini ya JP Signature-nya, INK Trooper-nya sekarang dengan ukuran L. INK Trooper itu buat saya tuh sedikit lebih longgar bila dibandingkan dengan sesama ukuran L dari JP Signature. JP Signature itu sedikit lebih sempit. Mungkin di bagian dalamnya ya, liner-liner dalamnya ya. Oke, saya coba untuk ikat dulu. Sangkutin dulu lah minimal. Lalu bedainnya di kacamata. Ini benar-benar ngelos, teman-teman sekalian. Pada saat masukin kacamata tuh benar-benar tidak ada drama sedikit pun di bagian sini. Karena memang sudah didesain khusus untuk masukin kacamata. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Dan tutupnya juga sama. Dan seperti kita bisa lihat bahwa setelah ditutup itu memang tidak banyak udara masuk di sini. Ya, itu yang berbeda dengan JP Signature. Nah, kayak gitulah teman-teman sekalian perbedaan antara helm JP Signature dengan INK Trooper. Kedua helm ini memang layak dikomparasikan karena memang pada dasarnya dua-duanya ini menyasar di segmen market yang sama untuk helm gitu ya. Full face
dengan visor di dalam gitu ya. Dan kalau kita bisa simak harga antara keduanya pun boleh dibilang memang sangat-sangat beririsan. Ini dua-duanya tuh menciptakan satu red ocean sendiri di market helm retro klasik gitu ya. Ini sekitar 650-an ribu rupiah. Dua-duanya sama untuk yang versi warna yang solid kayak begini. Dan setelah ini sih memang terserah teman-teman sekalian mau pilih yang mana. Pada dasarnya dua-duanya sama-sama bagus dan dua-duanya sama-sama safety dan sama-sama cakep. Pas banget dipakai untuk motor-motor retro. Baik itu JP Signature maupun juga INK Trooper. Cuma memang saya sudah mengupayakan untuk menginformasikan pada teman-teman sekalian perbedaan di antara keduanya. Tinggal sekarang teman-teman sekalian bisa pilih apakah lebih pilih JP Signature ataukah INK Trooper. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan konten ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Semoga kita bisa berjumpa kembali di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.